Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya. Saya dari kelas 2C, Teknik Elektro. Saya dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum fisika listrik, gelombang, dan cahaya. Di sini pembahasannya ada modul 1 hambatan, modul 2 hukum Ohm, modul 3 hukum Kirchhoff, modul 4 kapasitor, dan modul 5 transformator, dan modul 6 gelombang listrik. Yang pertama, modul 1 hambatan. Hambatan listrik atau resistansi listrik adalah suatu bahan benda yang memiliki kemampuan untuk menghambat suatu aliran arus listrik dalam rangkaian listrik. Tujuan dari modul 1 adalah mahasiswa dapat lebih memahami konsep hubungan seri dan paralel pada hambatan. Mahasiswa dapat menghitung nilai hambatan secara seri dan paralel dengan perhitungan manual. Mahasiswa dapat mengukur nilai hambatan dengan aplikasi simulasi. Yang pertama, konsep hubungan seri dan paralel pada hambatan. Jika ada beberapa resistor yang terhubung secara seri dalam sebuah rangkaian, maka hambatan total rangkaian adalah jumlah dari hambatan setiap resistor. Yang kedua, resistor-resistor terhubung secara paralel, yaitu memiliki ujung-ujung yang terhubung langsung ke tegangan yang sama. Yang terakhir, dalam rangkaian campuran, resistor-resistor dapat terhubung baik secara seri maupun paralel. Nomor dua, menghitung nilai hambatan secara seri dan paralel secara manual. Menghitung nilai hambatan seri R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 ditambah R5. Untuk menghitung nilai hambatan paralel, 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/R4 ditambah 1/R5. Untuk menghitung nilai hambatan pada rangkaian campuran tidak ada rumus yang pasti, tapi untuk menghitungnya diutamakan untuk menghitung rangkaian serinya terlebih dahulu, baru paralelnya. Tujuan yang nomor 3, mengukur nilai hambatan dengan aplikasi simulasi. Aplikasi yang digunakan yaitu Proteus 8 Plus. Dimulai dengan membuat rangkaian sesuai instruksi modul, kemudian disambungkan menggunakan kabel penghubung ke alat pengukur hambatan yaitu ohmmeter, dan nantinya akan muncul angka pada ohmmeter. Ini merupakan hasil pengukuran nilai hambatan yang dimaksud. Yang kedua ada modul 2 yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hukum yang menjelaskan mengenai kaitan antara tegangan atau beda potensial arus listrik serta hambatan di dalam rangkaian listrik. Hukum Ohm. Tujuan dari hukum Ohm, mahasiswa dapat memahami konsep dari hukum Ohm. Kedua, mahasiswa dapat menentukan besarnya arus dan tegangan yang belum diketahui dalam suatu rangkaian, baik secara manual maupun bantuan aplikasi. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengukur dan menguji besarnya tahanan yang belum diketahui nilainya dengan menerapkan hukum Ohm, baik secara manual maupun bantuan aplikasi. Yang pertama, hukum Ohm menyatakan bahwa beda potensial atau tegangan listrik V antara ujung-ujung sebuah penghantar adalah sebanding dengan arus listrik I yang melaluinya. Hukum Ohm dapat digunakan untuk mengukur nilai hambatan listrik atau disebut juga dengan resistor yang dibutuhkan dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menentukan besarnya arus dan tegangan secara manual dan bantuan aplikasi. Untuk menentukan arus listrik dapat menggunakan rumus I sama dengan V per R. Untuk menentukan tegangan listrik dapat menggunakan rumus V sama dengan I kali R. Selanjutnya dengan menggunakan aplikasi, yaitu membuat rangkaian utuh dengan memasukkan nilai yang telah diketahui. Nantinya akan muncul secara otomatis nilai yang belum diketahui. Selanjutnya tujuan yang nomor 3, mengukur dan menguji besarnya tahanan yang belum diketahui. Untuk menentukan hambatan listrik dapat menggunakan rumus R sama dengan V per I dengan menggunakan aplikasi, yaitu membuat rangkaian utuh dengan memasukkan nilai yang telah diketahui. Nantinya akan muncul secara otomatis nilai yang belum diketahuinya. Oke, selanjutnya modul 3 yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial atau tegangan dalam rangkaian listrik. Tujuan dari hukum Kirchhoff yang pertama mampu memahami tentang hukum Kirchhoff. Yang kedua,
mampu menerapkan hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik. Yang ketiga, dapat mengukur besarnya arus dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. Oke, yang pertama, hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial dalam rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff berlaku pada rangkaian seri maupun paralel. Dalam praktikum, kita menggunakan Proteus. Jadi, saya telah menerapkan hukum Kirchhoff pada rangkaian seri dan paralel. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, rangkaian seri seperti berbentuk seperti ini, dan untuk rangkaian paralel berbentuk seperti di bawah ini. Selanjutnya yang tujuan hukum Kirchhoff yang ketiga mengukur besar arus dan tegangan. Pada rangkaian seri, kuat arus I sama dengan V sumber per R total. Mencari tegangan R1. V R1 sama dengan R1 per R1 tambah R2 tambah R3 dikali V. Ini rumusnya sebenarnya kita mencari tegangan pada R1, R2, dan R3. Karena rumusnya mirip dan hampir sama, cuma diganti R1, R2, R3-nya saja. Jadi saya tulis hanya satu sebagai contoh. Lanjutnya untuk tegangan total V sama dengan V R1 ditambah V R2 ditambah V R3. Untuk pada rangkaian paralel, tegangan pada tiap hambatan V1 sama dengan I1 dikali R1. V2 sama dengan I2 dikali R2. V3 sama dengan I3 dikali R3. Harus pada hambatan R1. Dan di sini juga sama pada seperti mencari tegangan R1. Jadi sebenarnya harusnya ada tiga rumus mencari R1, mencari arus pada hambatan R1, arus pada hambatan R2, dan R3. Karena rumusnya mirip, tinggal diganti saja. Jadi saya menaruhkan contoh hanya satu. I R1 sama dengan V S per R1. Arus total I sama dengan I R1 ditambah I R2 ditambah I R3. Selanjutnya ada modul 4, kapasitor. Kapasitor adalah suatu alat elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik dan energi listrik. Tujuan dari kapasitor yang pertama, mampu memahami konsep hubungan seri dan paralel pada kapasitor. Yang kedua, mampu menghitung nilai kapasitor secara seri dan paralel, memahami cara mengukur nilai kapasitor dengan bantuan software. Yang pertama, besarnya arus dalam sebuah rangkaian seri sama dalam setiap kapasitor sesuai dengan hukum Kirchhoff. Maka, dengan demikian, jumlah muatan yang mengalir akan sama sehingga muatan di C1, C2, C3, dan seterusnya dapat disebut dengan Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Akan sama besar, Q1 sama dengan Q2, sama dengan Q3, hingga seterusnya, dan rangkaian paralel kapasitor adalah rangkaian yang tersusun oleh dua buah kapasitor atau lebih yang dirangkai secara berderet atau berbentuk paralel. Nomor dua, cara menghitung kapasitor pada rangkaian seri yaitu 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 C/2 ditambah 1 C/3 ditambah 1 C/4 ditambah 1 C/5. Sedangkan untuk menghitung kapasitor pada rangkaian paralel yaitu CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 ditambah C5. Untuk yang ketiga, untuk mengukur kapasitor menggunakan software Proteus 8 Plus, pertama kita harus membuat rangkaian yang sedang menjadi objek percobaan. Kemudian sertakan alternator dan DC voltmeter, lalu hubungkan ke rangkaian yang akan diukur. Nantinya akan muncul nilai pada alternator dan DC voltmeter, lalu catat hasilnya. Oke, selanjutnya ada modul 5 yaitu transformator. Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik yang melalui suatu gandeng magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Tujuan dari transformator dapat memahami pengertian dari transformator. Kedua, dapat memahami cara kerja pada transformator step down. Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik yang lain melalui suatu gandeng magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Yang kedua, trafo step down memiliki jumlah lilitan pada kumparan primer lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Trafo step down ini digunakan untuk mengubah tegangan grid yang tinggi menjadi lebih rendah, dan ini bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga. Oke, selanjutnya modul 6, gelombang listrik. Kecepatan gelombang atau cepat rambat gelombang merupakan perbandingan antara perpindahan satu panjang gelombang dan periodenya.
Gelombang listrik. Tujuan dari gelombang listrik yang pertama, dapat mengetahui berbagai jenis gelombang listrik. Yang kedua, dapat memahami hubungan amplitudo, frekuensi, dan periode pada gelombang listrik. Gelombang sinus bentuknya menyerupai gelombang ombak di laut. Selanjutnya, ada gelombang kotak bentuknya seperti memang sih seperti kotak yang dikenal pada umumnya. Terakhir yaitu gelombang segitiga bentuknya mirip segitiga sama kaki yang runcing. Yang kedua, kecepatan gelombang atau cepat rambat gelombang merupakan perbandingan antara perpindahan satu panjang gelombang dan periodenya. Besar kecepatan gelombang merupakan perbandingan antara jarak satu panjang gelombang dan periodenya. Mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.